Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amin Maskur, NIM 250 20 10 20 6 88, kelas MC 806, Prodi PJJ Manajemen S1 Universitas Siber Asia, dengan dosen Ibu Rahayu Amalia M.Com. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil pengembangan kajian UTS terhadap jurnal karya Ade Priyatna tahun 2019 mengenai implementasi Business Intelligence sebagai sistem penunjang keputusan untuk UMKM di Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Fokus utama presentasi saya adalah bagaimana data operasional diubah menjadi laporan yang lebih mudah diakses, bagaimana hasilnya, serta apa dampaknya bagi keputusan manajerial UMKM. Yang pertama, identitas jurnal dan fokus kajian. Jurnal yang saya gunakan berjudul Implementasi Sistem Penunjang Keputusan menggunakan Business Intelligence untuk UMKM di Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Ditulis oleh Ade Priyatna dan diterbitkan pada Jurnal Khatulistiwa Informatika Volume 7 Nomor 1 Tahun 2019. Penelitian ini bertujuan menghasilkan dashboard atau report yang dapat dipakai sebagai bahan pengambilan keputusan dan data berasal dari sistem lama atau input pengguna lalu diproses pada sistem baru. Bagi saya ini inti kajiannya bukan hanya penggunaan software, tetapi perubahan proses manajerial dari laporan yang bersifat manual menjadi informasi yang lebih mudah diakses dan dianalisis. Kemudian latar belakang penelitian ini berangkat dari kebutuhan organisasi terhadap data yang lengkap, benar, dan tepat. Pada sistem lama, pengguna tidak bisa langsung memperoleh laporan. Pengguna meminta report kepada admin, kemudian admin menjalankan query ke database, dan hasilnya disalin ke Excel, lalu dikirim kembali kepada pengguna. Proses seperti ini membuat akses informasi lebih lambat dan pencarian data tetap dilakukan secara manual. Karena itu, bisnis intelijen dirasa penting untuk mengubah data menjadi pengetahuan yang dapat dipakai dalam analisis kinerja dan tren. Metodologi penelitian terdiri dari 4 tahap, yaitu observasi dan wawancara, studi kepustakaan, pengolahan data, serta pengujian dan implementasi. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai BI dari sistem lama ke sistem baru. Perubahan utama yang dibangun penelitian terlihat dari arsitektur sistem. Pada sistem lama, alurnya cukup panjang, yaitu user meminta report, admin menjalankan script, data diambil dari database, kemudian disalin ke Excel sebelum dikirim kembali. Namun, sedangkan pada sistem baru, data dari text file dan Excel diekstrak, ditransformasi, dan dimuat melalui proses ETL, ekstraksi, transform, dan load, menggunakan SQL Server Integration Services atau SSIS. Data masuk ke database staging, kemudian diteruskan ke data warehouse ketika user membutuhkan informasi. Report dapat langsung diakses melalui SQL Server Reporting Services atau SSRS. Jadi, Business Intelligence di sini bekerja sebagai rantai transformasi dari data operasional menjadi informasi yang lebih cepat, lebih terstruktur, dan lebih siap untuk keputusan. Berikut adalah output dari Business Intelligence. Sistem Business Intelligence yang dikembangkan menghasilkan 3 jenis report utama. Yang pertama, report inventory yang dapat difilter berdasarkan brands, warehouse, dan pengelompokan produk. Yang kedua, Sales by Sales Report by Salesman yang menyediakan filter tahun, brands, kategori produk, dan lokasi warehouse. Dan yang ketiga, Sales Report by Warehouse
dengan filter tahun, kategori, warehouse, brand, dan branch. Nilai manajerialnya terletak pada kemampuan pengguna untuk melihat informasi sesuai kebutuhan, bukan hanya menerima satu file Excel yang harus dicari secara manual. Dengan report seperti ini, pertanyaan tentang stok, penjualan per tenaga penjual, atau distribusi antar gudang dapat dijawab lebih cepat. Selanjutnya terkait analisis hasil penelitian. Penelitian tidak berhenti pada pembuatan report. Data dari sistem lama dibandingkan dengan hasil aplikasi BI menggunakan SPSS. Untuk report inventory, hasil sistem lama dan baru dinyatakan sama dengan min 6.137,4821 dengan minimum 0 dan maksimum 135.000. Sedangkan untuk report sales terdapat perbedaan yang sangat kecil, terutama karena proses pembuatan angka. Min aplikasi lama sebesar 3.578.194,409, sedangkan aplikasi baru 3.578.194,444. Sementara pada report warehouse ditemukan perbedaan karena beberapa item code belum masuk ke aplikasi baru. Menurut saya, temuan ini penting karena menunjukkan bahwa keberhasilan BI tidak hanya diukur dari tampilan dashboard, tetapi juga dari konsistensi dan kelengkapan data yang menjadi dasar keputusan manajerial. Kemudian, bila dikaitkan dengan praktik manajemen, dampak manajerial dan relevansi implementasinya, BI dapat mendukung keputusan pada tiga tingkat. Yang pertama, pada level operasional, manajer dapat memantau stok, transaksi, dan kebutuhan reorder. Kemudian pada level taktis, BI membantu menilai promosi, kinerja salesman, atau lokasi barang antar warehouse. Dan pada level strategis, data historis dapat membantu menentukan produk unggulan dan arah pengembangan usaha. Contoh sederhananya, jika sales report menunjukkan permintaan naik sementara inventory menunjukkan stok menipis, manajer dapat melakukan transfer stok atau reorder lebih awal, lalu mengevaluasi dampaknya melalui dashboard yang sama. Bagi UMKM Indonesia, penerapan BI tidak harus dimulai dari sistem besar. UMKM dapat melalui dari pencatatan transaksi digital yang konsisten, menyusun data secara terstruktur, lalu membuat dashboard sederhana sebagai dasar keputusan. Sebagai kesimpulan, penelitian ini menunjukkan bahwa bisnis intelligence dapat menjadi sistem penunjang keputusan yang nyata bagi UMKM. SSIS membantu integrasi dan proses ETL, data disimpan secara terstruktur, kemudian SSRS menyajikan report yang dapat diakses langsung oleh pengguna. Dampaknya adalah informasi menjadi lebih mudah dibaca dan keputusan dapat dibuat secara lebih cepat. Namun, temuan pada report warehouse mengingatkan bahwa kualitas data tetap menjadi syarat utama. Kemudian refleksi pribadi bagi saya, intuisi dan pengalaman manajer tetap penting. Namun, BI membuat keputusan lebih objektif karena manajer dapat menelusuri data, membandingkan kondisi, dan menguji apakah tindakan yang diambil benar-benar menghasilkan perbaikan. Demikian presentasi kajian jurnal Business Intelligence yang saya sampaikan. Dengan sumber utama presentasi adalah jurnal Ade Priyatna tahun 2019 dengan materi kuliah sebagai pendukung konsep pembahasan. Dengan link jurnal tercantum pada slide ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.